Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sejenak. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat, diambil dari kitab Rijalun Haular Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Abdullah bin Mas'ud, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang dia merupakan seorang orator yang handal, seorang negosiator yang ulung, dan beliau seorang diplomator yang luar biasa. Namanya adalah Amr bin As. Namanya adalah Amr bin As. Ada beberapa tokoh Quraisy yang paling sengit permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang ketika itu adalah presiden Quraisy, dan berikutnya adalah Amr bin As. Yang mana Amr bin As ini kalau bahasa kita sekarang, dia adalah menteri luar negerinya Quraisy. Setiap ada negosiasi, maka yang maju adalah Amr bin As. Setiap ada diplomasi, maka yang maju adalah Amr bin As. Maka Amr bin As ini mempunyai bakat alami yang memang sudah muncul dari sejak mudanya. Dia penunggang kuda yang handal. Dia juga pemain pedang yang ulung. Kemudian dia penyair yang luar biasa, orator yang luar biasa. Kemudian Amr bin As ini juga pandai dalam berdiplomasi dan pandai dalam bernegosiasi. Maka wajar kalau kemudian Abu Sufyan yang ketika itu merupakan presiden Quraisy menjadikannya sebagai menteri luar negeri kalau dalam bahasa kita. Di antaranya peran yang dilakukan oleh Amr bin As ketika tahun kelima kenabian, kaum muslimin sudah tidak tahan lagi dengan siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan terhadap kaum muslimin yang lemah. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah atau ke negeri Ethiopia, di mana ketika itu rajanya adalah Najasyi, atau dalam bahasa Latinnya disebut Negus. Maka Rasulullah mengatakan Raja Najasyi adalah seorang Nasrani yang dia bertauhid. Datanglah kepada dia dan kalian akan mendapatkan jaminan keamanan. Maka hijrahlah kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Abu Sufyan tidak ridho kaum muslimin hijrah ke Ethiopia. Maka diutuslah Amr bin As, yang mana dia tidak hanya sebagai menteri luar negeri, tapi dia juga sahabatnya Najasyi. Sehingga ketika dia bertemu dengan Najasyi, dia mengatakan, sesungguhnya sebagian budak-budak kami telah kabur ke negerimu. Maka kata Najasyi, kalau memang mereka budak, kita akan kembalikan ke Mekah. Kemudian kata Amr bin As, tidak semuanya budak. Di antara mereka ada orang-orang yang merdeka. Maka kemudian apa alasan mereka ke sini? Mereka telah melakukan pemberontakan terhadap agama kami. Penyembahan berhala mereka jadikan menyembah satu Tuhan yang tidak terlihat lagi. Maka kemudian Najasyi mengatakan, untuk penyembahan berhala saya sendiri nggak setuju, kata Najasyi. Maka saya tidak bisa hanya mendengar dari engkau wahai Amr bin As, saya perlu mendengar dari mereka. Maka didatangkanlah kaum muslimin yang hijrah, dan terjadi dialog antara Najasyi, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, wakil dari kaum muslimin, dan Amr bin As, wakil dari orang-orang Quraisy. Maka dalam dialog itu terjadi masalah ketuhanan, masalah penyembahan berhala, dan sampai kepada Isa Al-Masih dan Maryam. Sehingga kemudian Najasyi mengatakan, batas antara agama yang baru ini, yakni Islam, dengan agama kami Nasrani, perbedaannya hanya setipis pedang ini. Maka aku tidak bisa membiarkan mereka kembali ke Mekah. Amr bin As, engkau sahabatku, tapi aku tidak bisa memberikan orang-orang yang hijrah ke negeriku ini untuk kembali ke negerimu. Pulanglah kau Amr bin As, dan kita tetap bersahabat. Maka Amr bin As gagal dalam bernegosiasi, berdiplomasi dengan Najasyi. Bahkan Najasyi mengatakan, kalian kaum muslimin tinggallah di negeri saya semau kalian. Maka inilah kegagalan Amr bin As. Sehingga dia mengatakan, selama ini saya tidak pernah gagal dalam bernegosiasi, selama ini saya tidak pernah gagal dalam berdiplomasi. Kenapa sekarang gagal bernegosiasi dengan kaum muslimin dan Najasyi? Maka mulai benih-benih keislaman itu mulai muncul. Sehingga ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ya, maka kemudian Amr bin As yang ketika itu menyadari bahwa di antara isi perjanjian adalah bahwa orang-orang Quraisy tidak akan menyerang kaum muslimin selama 10 tahun. Begitu pula sebaliknya, kaum muslimin tidak akan menyerang Quraisy selama 10 tahun. Maka disinilah Nabi bebas berdakwah. Nabi mengirimkan utusan kemana saja untuk berdakwah. Kurang dari 2 tahun, banyak orang-orang Mekah yang kemudian masuk Islam dan hijrah kepada Madinah. Nah, ketika itu di antara yang memperhatikan dakwah Islam adalah Khalid bin Walid, panglima besar kaum Quraisy, yang awalnya dia memata-matai, tapi kemudian benih-benih hidayah itu muncul dalam hatinya. Maka Khalid memutuskan untuk datang ke Madinah dan dia ingin masuk Islam. Begitu pula kalau Khalid ini panglima perangnya, maka ada Utsman bin Thalha, yang mana Utsman bin Thalha ini salah satu pemegang kunci Ka'bah. Utsman bin Thalha ini kalau zaman kita sekarang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Maka Utsman bin Thalha pun kemudian menyusul Khalid untuk masuk Islam. Sementara ketika itu Amr bin As dia sedang mengunjungi sahabatnya Najasyi, Raja Najasyi, yang ketika itu Najasyi sudah dikasih surat oleh Nabi untuk masuk Islam. Dan kemudian ternyata Najasyi menerima untuk masuk Islam. Kata Najasyi setelah dia masuk Islam, ketika Amr bin As datang, maka Najasyi berkata, wahai Amr, engkau adalah sahabatku,
engkau negosiator yang ulung, engkau orang yang cerdas, engkau orang yang pandai. Kau tahu sesungguhnya aku telah memeluk Islam. Maka saranku kepadamu, ikuti Nabi tersebut, ikuti Muhammad, karena dia orang yang benar dan kalian memberikannya julukan Al-Amin. Ikuti dan masuk Islamlah. Maka atas saran sahabatnya Najasyi, maka Amr bin As tidak lagi kembali kepada Quraisy, tapi dia menyeberang lautan. Kemudian dia tidak menuju ke Mekah, tapi dia menuju ke Madinah. Kenapa? Ingin masuk Islam. Di tengah-tengah perjalanan, Amr bin As, sang jago negosiator ini, ketemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha. Maka dengan pandangan curiga, Amr berkata kepada Khalid, apa yang kau inginkan ke Madinah, wahai Khalid? Maka Khalid berkata, saya ingin menemui Rasulullah, saya ingin menemui Muhammad, dan saya akan masuk Islam. Engkau wahai Utsman bin Talha, sama dengan Khalid, saya akan masuk Islam. Panglima perang Quraisy masuk Islam, kemudian menteri pariwisatanya masuk Islam, dan menteri luar negerinya yakni Amr bin As juga berkata, sesungguhnya aku jauh-jauh dari negeri Ethiopia menuju Madinah hanya untuk mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka bertiga mereka datang ke Madinah, dan ketika mereka datang diumumkan kepada Rasulullah bahwa ada 3 orang datang, yakni Khalid bin Walid, Utsman bin Talha, dan Amr bin As. Mereka ingin menyatakan diri masuk Islam. Kata Nabi, bawa mereka ke Masjid Nabawi. Maka ditunggu oleh Nabi di dalam masjid. Begitu Rasulullah melihat 3 orang pemuda yang mempunyai kedudukan yang luar biasa pada Quraisy. Panglima perangnya Khalid bin Walid, menteri kebudayaannya yakni Utsman bin Talha, dan Amr bin As yang merupakan menteri luar negerinya masuk ke masjid. Maka Rasulullah pun tersenyum dengan senyuman yang mengembang, dengan wajah yang memerah rasa bahagia. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, inna Makkata qad allaqat ilaina aflada kabidiha. Sesungguhnya Mekah hari ini telah mengalungkan kepada kita 2 hatinya, sehingga 3-tiganya masuk Islam. Yang pertama masuk Islam adalah Khalid bin Walid. Khalid berkata, ya Rasulullah, aku telah banyak memerangi Anda dalam beberapa kali pertempuran, maka hari ini aku akan bersyahadat di hadapan Anda. Maka dia pun bersyahadat. Setelah bersyahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memakai banyak perhiasan. Jadi ketika itu bangsa Arab, mereka pakai perhiasan tuh. Kadang kalung dari emas, kadang mereka juga pakai gelang begini dari emas, kemudian banyak cincin-cincin yang dari permata. Kemudian Khalid mengatakan, ya Rasulullah, semua perhiasanku akan saya copot, semua aku infakkan untuk kepentingan Islam, termasuk pedangnya. Kata Khalid, saya mau berikan kepada Anda. Kata Nabi, kalau pedang jangan. Kata Nabi, pedangmu inilah yang dulu memerangi kami, sekarang pedangmu inilah yang akan memerangi orang-orang kafir. Engkau adalah Saifullah al-Maslul, engkau adalah pedang Allah yang senantiasa terhunus, tidak pernah masuk ke dalam syarungnya. Dan ternyata subhanallah, dari sejak zaman Nabi, Khalid jadi panglima sampai zamannya Umar bin Khattab, lebih dari 300 pertempuran dia pimpin langsung, dan semuanya menang dengan izin Allah. Maka yang kedua masuk Islam adalah Amr bin As, yang merupakan menteri luar negerinya Arab. Kata Amr, ya Rasulullah, saya mau syahadat, tapi ada syaratnya. Oh, ini agak ada syarat nih. Nabi sempat terkejut. Saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Apa wahai Amr? Kau mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku selama ini memerangi Anda. Kalau aku sudah dapat jaminan bahwa dosa-dosaku diampunkan, saya akan syahadat. Maka Nabi tersenyum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu yamsahu ma qad salaf.
Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ketika kau syahadat, kau seperti kertas yang putih, maka engkaulah yang menulisnya kembali dengan dosa atau dengan pahala. Maka mendapatkan jaminan itu Amr bin As bersyahadat. Kemudian Utsman bin Thalha juga demikian, dia bersyahadat. 6 bulan setelah itu Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Jadi setelah 3 orang ini masuk Islam, 6 bulan kemudian Rasulullah bertekad menaklukkan Mekah karena Mekah melanggar perjanjian. Di antara perjanjian bahwa mereka tidak akan saling menyerang selama 10 tahun, baru 2 tahun Mekah telah menyerang kafilah dan rombongan dagang serta rombongan dakwah kaum muslimin. Sehingga Nabi menyatakan Mekah harus ditaklukkan. Maka Nabi memilih beberapa komandan, dipimpin langsung oleh Nabi dalam penaklukan itu. Penaklukan tanpa pertumpahan darah, penaklukan dengan dasar kasih sayang dan kemanusiaan. Mekah jatuh tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Maka Nabi membagi pasukan itu, yang satu jalur dipimpin oleh Rasulullah langsung. Nabi membawa 10.000 pasukan, dan 10.000 pasukan ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu dipimpin oleh Rasulullah, satu lagi dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan satu lagi dipimpin oleh Amr bin As. Anda bisa bayangkan, baru 6 bulan masuk Islam diangkat itu Amr bin As menjadi panglima perang. Setelah Rasulullah SAW wafat, Amr bin As kemudian ikut dalam perang Yamamah di bawah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, dan dia ikut bertempur menjadi salah satu komandan peleton. Kemudian setelah dalam perang Yamamah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab terbunuh, maka pada zamannya Umar bin Khattab, Umar menginginkan Mesir itu ditaklukkan. Maka kemudian Amr bin As dialah nanti yang ditunjuk menjadi panglima untuk menaklukkan Mesir. Sehingga julukan untuk Amr bin As sampai hari ini adalah Fatihu Misra. Fatihu Misra, sang penakluk Mesir. Itulah Amr bin As. Maka pada zaman Umar bin Khattab, Mesir itu dikuasai oleh Bizantium, oleh Romawi Timur. Yang ketika itu Romawi Timur mendolimi Mesir dan wilayah sekitarnya, memungut pajak luar biasa, mendolimi rakyatnya untuk ikut bertempur menaklukkan wilayah-wilayah yang lain. Sehingga kemudian mereka merasa nggak nyaman di bawah jajahan Mesir, di bawah jajahan Bizantium. Maka Umar mengatakan kepada kaum muslimin, kata Umar, saya bertekad untuk menaklukkan Mesir agar dia terbebas dari penjajahan Bizantium atau Romawi Timur, Konstantinopel. Maka para sahabat mengatakan, wahai Umar, Romawi Timur itu punya panglima yang luar biasa. Luar biasa dalam strategi perang, luar biasa lihai dalam perang, luar biasa licik dalam mengatur siasat-siasat perang. Dia terkenal licik, lihai, dan pandai dalam strategi perang. Namanya Artabon. Bagaimana mungkin kita akan melawan Artabon? Maka Umar tersenyum. Kata Umar, kalau Romawi punya Artabon, kita juga punya Artabon Arab. Siapa itu? Dia adalah Amr bin As. Kita lihat nanti, kita adu Artabon Arab melawan Artabon Romawi. Romawi punya pasukan ratusan ribu, tapi Umar hanya memberikan Amr bin As 4.000 pasukan. Kata sahabat, Umar, ini tidak berbanding, mereka ratusan ribu. Masa Amr bin As kau hanya berikan 4.000 pasukan saja? Kita lihat saja, kata Umar. Dan saya yakin Allah akan berikan kemenangan kepada Artabon Arab. Berangkat itu Amr bin As, Pak. Sebelum pertempuran, Amr bin As mengobarkan semangatnya. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa'a
la ilaha illallah. Kita akan lawan Romawi itu demi kalimat la ilaha illallah sampai kita binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Oh, semangat itu Pak. Dilawan itu Artabon. Semua strategi Artabon Romawi kalah semua dengan Artabonnya Arab. Amr bin As lebih lihai, lebih cerdik, lebih pandai. 4.000 melawan ratusan ribu. Akhirnya Artabon melarikan diri. Dia biarkan pasukannya kocar kacir. Akhirnya Amr bin As mengatakan kejar dia. Dia pemimpin yang tidak bertanggung jawab, membiarkan pasukannya kocar kacir. Artabon pun terbunuh. Maka kemudian Mesir jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka Amr bin As kemudian ditunjuk oleh Umar untuk menjadi gubernur Mesir. Ketika dia menjadi gubernur Mesir, dia menata Mesir kembali. Dia berikan kebebasan kepada orang-orang Mesir Koptik untuk beribadah dan tetap pada agamanya. Dia membangun kota baru namanya Fustat khusus kaum muslimin. Maka dia jaya. Bahkan dia bisa meluaskan kekuasaannya sampai ke Tripoli, Libya. Di bawah kekuasaan Amr bin As, Mesir makmur. Kenapa Amr ini memberikan kasih sayang kepada orang Mesir? Karena Rasulullah SAW ketika Amr bin As masuk Islam, Rasulullah mengatakan begini, wahai Amr, nanti engkau akan menaklukkan beberapa kota termasuk Mesir. Maka ketika kau menaklukkan Mesir, kata Nabi, idza fatahtal Misra, jika engkau telah menaklukkan Mesir, fa ahsin ilal Kipti, maka berbuat baiklah kepada orang-orang Kipti atau orang-orang Gipsi. Fa inna lahum dhimmah, mereka punya hak untuk dilindungi. Walahum rahim, dan mereka adalah bersaudara dengan kita. Dari mana persaudaraannya? Salah satu istri Nabi itu Maria Al-Qibtiyah, Maria dari bangsa Mesir, dari suku Gipsi atau Koptik. Memang dulunya Maria ini budak, tapi kemudian para ulama sepakat bahwa Rasulullah kemudian memerdekakannya dari perbudakan dan melamarnya menjadi istri beliau dan mempunyai putra namanya Ibrahim. Maka kata Nabi, kalau kalian menaklukkan Mesir, berbuat baiklah kepada mereka karena mereka adalah saudara dengan kita. Dari mana? Dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Amr ketika dia baru masuk Islam, wahai Amr, nanti kau akan mengikuti beberapa pertempuran dan kau akan jadi panglima di antara pertempuran itu. Maka kau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan kau akan mendapatkan harta yang melimpah dan banyak, dan kau akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Maka mendengar sabda Nabi, Amr mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk mencari harta ya Rasulullah. Saya masuk Islam karena kesadaran saya cinta pada Islam, bukan karena harta atau apa. Kata Nabi, ya Amr, ni'mal malus saleh fi abdis saleh. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Maka seandainya kau kaya, itu lebih baik, karena kekayaan yang terbaik ada di tangan orang-orang soleh. Maka dia akan menggunakannya untuk kebaikan. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika dia menjadi gubernur Mesir, hartanya makin berlimpah. Ketika dia menaklukkan beberapa wilayah sekitar Mesir, harta rampasan perangnya makin banyak. Sehingga kalau bahasa kita, Amr bin As ini kemudian menjadi kaya raya karena jabatannya. Tapi Umar tidak memecatnya. Padahal ketika itu siapapun yang kaya, gubernur Umar dipecat sama Umar Pak. Kata Umar, siapapun yang ketika dulu aku angkat jadi gubernur miskin, kemudian jadi kaya, saya copot dan saya ambil kekayaannya. Termasuk Abu Hurairah loh Pak. Abu Hurairah itu pernah dijadikan gubernur di wilayah Bahrain. Kemudian karena jadi gubernur banyak dapat hadiah, dia kemudian jadi kaya. Dipecat sama Umar, Abu Hurairah, dan diambil hartanya, dimasukkan ke Baitul Mal. Abu Hurairah dendam? Tidak.
Amr bin As, Umar tidak memecatnya. Ketika dilaporkan, ya Amirul Mukminin Umar, itu Amr bin As kaya sekarang. Kata Umar, gimana? Dia kaya karena dia panglima perang, menaklukkan beberapa wilayah, wajar dia dapat harta rampasan perang. Dia kaya karena dia dicintai oleh rakyatnya, maka wajar dia mendapatkan kekayaan. Demi Allah, saya tidak akan memecatnya, kata Umar, karena dia adalah orang yang amanah. Seandainya dia kaya, saya yakin hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Inilah Amr bin As, satu-satunya gubernur yang tidak dipecat oleh Umar karena kaya, malah dijaga oleh Umar sampai Umar wafat. Begitu Umar wafat, gantilah yang jadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Maka pada masa Utsman bin Affan ini, Amr bin As mengundurkan diri karena dia ingin kembali ke Madinah. Maka akhirnya diganti oleh Utsman dengan orang lain dan dia kembali ke Madinah. Begitu terjadi gonjang-ganjing di Madinah sampai terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan yang dilakukan oleh kelompok Sabaiyah, yang menurut sebagian sejarawan kelompok Sabaiyah ini adalah cikal bakal munculnya kelompok Syiah. Maka Amr bin As menghindari pertikaian itu. Dia kemudian menuju ke wilayah Damaskus yang ketika itu gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sepupunya Utsman bin Affan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Muawiyah tidak mengakui kekhilafan Ali sebelum Ali menuntaskan dan mengusut siapa yang membunuh Utsman. Maka akhirnya terjadi perbedaan politik antara Ali dengan Muawiyah, dua sahabat yang mulia yang kita tidak boleh mencela salah satunya. Ali sahabat yang luar biasa, sepupu Nabi, dijamin masuk surga, menantu Nabi, dan mustaudaul ilm, dia adalah gudangnya ilmu. Sementara Muawiyah juga sahabat yang mulia, walaupun dalam kesetaraan mungkin Ali lebih unggul menurut para sejarawan. Tapi akhirnya ketika terjadi pertikaian, pertentangan antara Ali dengan Muawiyah, maka karena Amr bin As itu berada di Damaskus, maka dia mendukung Muawiyah. Dia mendukung Muawiyah. Kemudian dalam perang Jamal pun Amr bin As juga ikut memerangi pasukan Ali. Yang ini kemudian sebagian sejarawan tidak setuju dengan Amr bin As. Tapi ya itulah perkembangan politik pada masa itu. Sehingga kemudian setelah perang itu selesai, maka kemudian Amr bin As diangkat kembali oleh Muawiyah menjadi gubernur Mesir. Dia pernah menjadi gubernur dulu, mengundurkan diri, kemudian diangkat lagi menjadi gubernur Mesir. Usianya panjang, hampir 90 tahun. Dan ketika dia mau wafat di Mesir dan masih menjabat sebagai seorang gubernur, ketika mau wafat dia menangis dan dilihat oleh putra-putranya. Maka kata putranya, "Ya Abatha, wahai ayah, kenapa kau menangis?" Kata dia, "Aku menangis karena aku bersyukur sekali kepada Allah. Aku mengalami 3 fase kehidupan. Fase pertama, fase ketika aku masih kafir, di mana ketika itu aku memerangi Rasul. Dari mulai perang Badar, perang Uhud, sampai perang Hunain, sampai perang Ahzab atau perang Khandaq, aku ikut semuanya itu memerangi Nabi. Bahkan ketika aku punya cita-cita memenggal kepala Rasulullah. Seandainya ketika itu aku mati, tentulah aku menjadi penghuni neraka." Nangis dia. Dan fase yang kedua adalah fase ketika aku mendapatkan Islamku, di mana aku justru makin cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan kepercayaan menjadi panglima perang. Rasulullah mendoakan kekayaan untukku, dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri. Dan kemudian fase yang ketiga, di mana sahabat-sahabat Nabi diuji dengan sistem politik, kondisi politik yang kemudian saling bertikai.
dan aku mencoba untuk keluar dari pertikaian itu, walaupun pada akhirnya aku tertarik, tapi kemudian aku keluar lagi dan aku lebih memilih Mesir. Maka aku menangis hari ini karena aku bersyukur aku wafat dalam keadaan ditimpa taun. Jadi ketika itu Mesir sedang ditimpa taun, Pak, penyakit yang mewabah. Sedangkan orang yang ditimpa taun dan meninggal dunia termasuk mati syahid. Inilah Amr bin As yang telah mengeluarkan semua hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Dia kaya, tapi satu-satunya gubernur yang tidak dipecat oleh Umar bin Khattab. Rahimahullah Amr bin As. Semoga Allah merahmati Amr bin As dan merahmati semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.